kembali lagi di podcast pertama kami yang berjudul Krevada Podcast, Kreativitas dan Inovasi Mahasiswa Muda. Oke, sebelum kami membahas lebih lanjut tentang podcast kali ini, di sini kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing, di mana ada saya Junior Dewa sebagai host dan juga teman saya Putri Indun sebagai host, dan juga ada para narasumber di mana ada gua, Halo guys. Adris, Siva, Halo Devi, guys. Niki, Siska dan juga Ica. Jadi pertama-tama kita ingin membahas kenapa sih organisasi ini dibentuk dan juga apa tujuan dari organisasi ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas kenapa sih organisasi ini dibentuk dan apa sih tujuannya. Menurut teman-teman, kenapa penting untuk memiliki organisasi seperti di lingkungan kampus ini? Nah, biasanya organisasi itu dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, seperti terutama pada bidang tertentu yang relevan dengan minat dan kebutuhan anggota organisasinya. Organisasi yang akan kami bangun sendiri adalah organisasi kreativitas dan inovasi mahasiswa muda. Jadi organisasi ini dibentuk untuk mendorong mahasiswa agar lebih kreatif dan inovatif dalam berkarya, seperti itu. Wah, betul sekali jawaban itu. Selain itu, organisasi juga bisa menjadi wadah untuk saling berbagi pengetahuan dan juga pengalaman. Nah, oleh karena itu, jenis organisasi apa sih yang terbentuk di dalam lingkungan kampus? Nah, jenis organisasi itu banyak, bisa berbentuk formal seperti lembaga kemahasiswaan dan juga bisa berbentuk informal seperti komunitas. Contoh organisasi yang ada di lingkungan kampus itu sendiri seperti ada HMPro, yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, terus yang kedua ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan yang terakhir ada BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Wah, betul sekali yang dijawab oleh para narasumber saya. Oke, lanjut ke poin kedua. Kita membahas tentang peran dalam organisasi dan siapa saja sih yang terlibat dan apa tugasnya. Nah, tentunya dalam organisasi ada beberapa peran penting seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Dari peran-peran tersebut pastinya mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Misalnya ketua, yang dimana dia adalah seorang pemimpin dalam organisasi tersebut. Jadi dia bertugas sebagai dia mengarahkan setiap anggotanya untuk mencapai visi dan tujuannya. Dengan ini memberikan motivasi dan inspirasi, mengelola dan menyelesaikan konflik dan sebagainya. Tapi selain itu kita juga perlu memikirkan tentang departemen atau divisi dalam organisasi. Misalnya ada divisi acara, divisi keanggotaan, divisi media dan sebagainya. Setiap departemen dan divisi dalam organisasi juga memiliki tugas khusus dan tanggung jawab yang berbeda. Misalnya dari divisi acara bertugas untuk merancang dan menyelenggarakan kegiatan dalam organisasi. Sementara dalam divisi media lebih fokus pada promosi dan komunikasi organisasi ke pihak luar. Wah, jawaban yang sangat menarik. Tapi Putri, setelah organisasi ini dibentuk, otomatis pasti ada peraturan-peraturannya dong. Dan bagaimana sih menentukan aturan internal tersebut? Oke, pasti dalam setiap organisasi itu perlu aturan dasar dong. Nah, aturan dasar dalam organisasi kreativitas mahasiswa dan inovasi mahasiswa ini yaitu ada beberapa aturan. Yang pertama itu mahasiswa wajib aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan organisasi tersebut. Selain itu juga anggota baru dalam organisasi tersebut wajib mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti perkenalan awal dalam organisasi tersebut. Selain itu juga kita harus menetapkan aturan internal dalam organisasi tersebut. Nah, aturan internal dalam organisasi tersebut ini mencakup pembagian tugas, jadwal rapat rutin, dan cara mengelola keuangan organisasi. Selain itu juga kita harus tahu bagaimana cara anggota baru bisa bergabung dan berkontribusi dalam organisasi tersebut. Oke, setelah organisasi terbentuk dan aturannya sudah ada, selanjutnya kenapa sih harus merancang kegiatan yang akan dilaksanakan dan apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pertama itu pasti kita menentukan program kerja tahunan dan bulanan. Program kerja kami ini difokuskan pada program kerja karya seni rupa dan karya seni sastra. Karya seni rupa itu bisa berupa lukisan atau kerajinan-kerajinan seperti menganyam batik. Kalau karya seni sastra itu biasa puisi, cerpen, atau novel. Sedangkan untuk program kerja
utama bulanan itu kami ada kegiatan aksi sosial, di mana kegiatan aksi sosial ini terdiri atas edukasi dan pelatihan yang tentunya dari anggota-anggota kami yang penuh dengan bakat. Wah, menarik. Setelah itu pasti akan, jika ingin lebih jelas lagi, organisasi yang sudah kalian bentuk ini seperti tadi ada pelatihan dan juga pameran mini. Nah, untuk itu apa sih yang akan memberi struktur? Kita membahas tentang struktur. Jadi apa sih struktur dan tujuan yang ingin kalian capai? Oke, baik, namanya organisasi ya tentu punya tujuan dong. Jadi tujuan utama organisasi kami ini adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa serta menjadikan mereka agen perubahan di dunia akademik dan masyarakat. Itu sih tujuan utama organisasi kita. Oke, itu tadi tujuan organisasi yang disampaikan oleh narasumber saya. Nah, tentu saja dalam mendirikan dan menjalankan sebuah organisasi pasti ada tantangannya dong. Nah, apa sih tantangan yang biasanya dihadapi? Oke, salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana organisasi menjaga konsisten dan keterlibatan anggota. Kadang suatu organisasi sudah berjalan, namun minat dari anggota itu bisa saja menurun. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu terus menjaga keterlibatan anggota dalam organisasi tersebut. Oke, terus menurut teman-teman nih, bagaimana sih cara meningkatkan efektivitas dalam sebuah organisasi tersebut? Baik, untuk teman-teman ketahui semua, cara untuk meningkatkan efektivitas dari sebuah organisasi itu ada 3 cara. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang jelas. Artinya di sini ketika sebuah organisasi dibentuk, ia harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, memiliki struktur organisasi yang efektif. Artinya di sini ialah struktur organisasi harus memiliki pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang efektif. Artinya di antara semua anggota organisasi harus memiliki komunikasi dan juga kerjasama yang baik. Wah, sepertinya sudah dijelaskan dengan benar ya dari para narasumber. Itulah tadi beberapa langkah penting untuk membangun sebuah organisasi, bagaimana cara merancang kegiatannya, tujuan utama dan juga manfaat dari setiap anggota. Semoga tips yang mereka berikan ini dapat membantu kita untuk membentuk suatu organisasi. Betul, bagaimana menurut Putri? Iya, betul sekali. Oke, semoga setelah mendengar podcast ini kalian bisa lebih siap dalam membangun organisasi yang sukses dan bermanfaat. Tetap semangat dan menjalankan setiap langkah dan jangan ragu untuk memulainya. Oke, baik. Dari podcast kali ini kami pamit undur diri. Salam Krevada Podcast. Bye bye.